Halo RC Lovers, welcome back to Jokteng RC Track. Hari ini kita mau lanjut setelah kemarin udah A, B, C, D, E, F sudah. Sekarang adalah back G, dimana kita akan mulai merakit chassis ya, frame atau chassis. Back G. Kalau gini yang ada nih dia sama ini back G juga nih ya. Back G tapi dia terpisah gitu. Jadi ada chassis dan back G. Wah, sudah hampir selesai kita ternyata. Tinggal masang-masangin. Hampir jadi tuh, kosong. Tinggal dikit banget barang di dalamnya. Oke, udah nggak sabar. Langsung aja kita pretelin dengan alat super canggih kita, yaitu cutter, untuk membuka chassisnya. Oke. Sekilas mirip tapi beda dikit. Beda di catnya mungkin ya. Sama nanti kita lihat detailnya lagi lah ya. Terus kemudian ini adalah plastiknya, skirtnya, side skirt. Dan ini back yang G. Kita buka juga back G. Ini plastiknya banyak banget. Taruh sini dulu aja. Lalu kita mau lihat dari langkah yang paling pertama adalah ini. Karena ini disuruh dipasang dulu kiri kanan, bagian kanan pakai mur lock nut. Masukin. Buat yang belakang, yang sebelah kanan ternyata dia M3x14 sama ada seperti batangnya gitu. Terus bagian sini M3x8 sama dengan lock nut lagi. Nggih, Pak. Oke, yang depan ini M3x10 ya ternyata. M3x10 di depan. Apakah cuman warnanya doang atau memang ada bedanya ya? Jadi kita cari tahu lah ya. Soalnya kalau di webnya memang nggak kelihatan ada bedanya. Kita mesti comparison satu-satu sih. Kita mesti bandingin satu-satu. Ini M3x10 di bagian depan chassis, di dalamnya itu ada plastik ya. Dalamnya plastik, jadi dia ikat plastik part dan chassisnya metal, dan di sampingnya skirtnya dari plastik. Lalu kemudian yang belakang itu ada ini ya, mungkin ya di sini ya, kita buka dulu. Dia disuruh pasang tiang model ini di sini. Tuh. Keplak sih memang sini. Lalu pakai baut M3x14, baut verseng M3x14. Kok nggak ada baut versengnya? Coba cek di sini. Apakah bener verseng atau bulkhead? Verseng. Bautnya verseng. Oh, ini sorry, ada nih di sini M3x14, dia di sebelah sini. Dia harusnya tuh satu komponen suruh dikasih satu tempat gitu ya. Ini kalau kayak gini, kalau orang-orang yang baru merakit kan pusing gitu nyarinya, karena campur-campur. Ini ya, baut verseng 3x14 tuh, panjang gini.
Oke, yang 3x14 sudah terpasang. Lalu di bagian yang sebelah depannya ini ada lagi yang batang panjang. Ini buat baterai holder, sepertinya pakai bautnya cuman M3x10. M3x10 yang ini di sini di obengnya. Pegangnya susah, kita butuh bantuan tang. Oke, seperti ini saya bikin ke samping supaya nanti masukin pas nutup baterainya enak, gampang. Setelah itu ada yang 3x8 dengan lock nut. Yang 3x8 berarti yang pendek. Ini di bagian depan sini sebelah kanan. Ditahan ya, lock nutnya ditahan. Macam ini jangan lupa sebatas 2 jari kuat. Setelah itu ada tatakannya, plate-nya. Nah di plate-nya ini ada detail bahwa kita harus masukin dulu baut M3x6 sama ada batangnya. Nah ini tuh sebenarnya di sini nih, ini tuh harusnya ini buat antena ya, buat antena. Kita pasang aja, nggak masalah, walaupun receiver kita nanti nggak pakai antena, nggak apa-apa lah ya, biar enak, pasang aja. Atau nggak dipasang juga nggak apa-apa sih, biar apa namanya, biar enteng, tapi ya nggak seberapa juga sih. Seperti biasa, karena tidak ada pegangannya, kita mesti pegang pakai tang, jepit pakai tang, cukup. Jadi seperti ini bentuknya. Lalu kemudian kita pasang di sisi kiri dari mobil. Oke, seperti ini ya. Jadi nutupin semua lubang, tapi masuknya di lubang yang bagian bawah. Ada 2 M3x10. Pasin sama lubangnya. Gak usah kencang dulu biar nanti nyeting lubangnya pas itu. Oke, masukin lagi 3x10 juga di bagian sini. Oke, nanti terakhir kencenginnya 2 jari aja. Yang sini juga sama, kenceng ini 2 jari saja. Oke, jadi seperti ini. Jadi nanti masuk bautnya sebenarnya di sini dan di sini nih, di 2 posisi ini masuk bautnya. Kadang orang suka susah nih masang ini, padahal sebenarnya gampang ya. Kalau udah tahu sini dan di sini. Oke, kita lanjut di yang berikutnya adalah di bagian motor mount. Ini satu lagi belum pegangan. Nah ini dia motor mountnya, ada tulisannya LC Racing. Yang jelas kalau ada tulisannya pasti di atas ya, mungkin di bawah. Nah posisi kita masang adalah seperti ini. Ini di sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Yang ada tulisan LC Racingnya pasti di atas, nggak mungkin di bawah. Dari bawah kita akan masukin baut M3x8 dengan menggunakan thread lock. Langsung ya di posisi bautnya. Lalu kemudian ini apa namanya nih, bagian yang buat megangin si apa sih ini namanya, motor mount sama ini nih, diferensial. Jadi nanti bentuknya begini tuh, set gitu.
Nah ini ada bagian yang ada spinya. Bagian yang spinya ini taruhnya di bagian depan mobil. Jadi yang ini arahnya ke belakang gitu. Seperti ini. Tuh kayak gini. Jangan sampai kebalik nih. Nanti kalau kebalik oglek itu apa ya? Goyang-goyang gitu. Ini juga sama, kita pakai M3x10 bautnya. Ini juga di threadlock ya harusnya, supaya nanti gampang pas bukanya. Kenapa bagian ini harus di threadlock? Supaya enggak, ini kan bagian getar banget ya, jadi supaya nggak copot. Kalau nggak di threadlock dia gampang copot nanti karena getaran. Oke, bentuknya seperti ini. Motor mountnya sudah, kita balik lagi bukunya. Kalau sudah, maka di bagian ini kita sudah diperintahkan untuk masang lower deck. Lower deck kita buka, plastiknya buang dulu. Ini dia lower decknya. Lower decknya ada berapa sih? Depan belakang nih juga ada. Depan dan belakang dia terpisah tuh. Arah ke atas. Arah ke atas seperti ini. Lalu pakai bautnya M3x10 semua. Untung kita sudah pisahin jadi bisa agak cepat. Sini ya posisinya ya. Set. Jadi lubang paling atas ini nanti masuk ke sini. Tapi kita masangnya dari bawah. Oke. Setengah dulu. Masukin lagi. Sedikit dulu biar pegangan. Yang 3x10 lagi buat pegangan. M3x10 lagi. Oke, ada 4 baut dari bawah. Cepetin. Jadi cuma asal pasang aja. Ada keterangannya nih. Do not tighten the screw during assembly. Full tighten the screw only after both front and rear suspension assembly are mounted to the chassis. After you mounted the rear suspension assembly to the chassis, fully tighten 4 screw that were previously left untightened. Berarti yang sebelumnya dikencengin baru dikencengin pas nanti terakhir pada saat ini nih, 2 benda ini sudah dipasang gitu ya. Perintahnya begitu. Oke. Masih kita lanjutin lagi. Bagian atasnya ini bagian depan dan ini karbon yang nanti buat tutupin atasnya. Yang depan dulu kita pasang. Yang depan juga sama pakai M3x10. Lubang-lubangnya ke arah atas. Masukin sini. Kali 10 sama, katanya tidak boleh dikencengin. Jadi masuk dan masih harus ada sisanya. 1. Lalu tutup atasnya ada karbon supaya lebih stiff. Tabuknya nih yang panjang buat di belakang. 3x10 lagi, tapi yang kepalanya bull, yang seperti ini, yang kepalanya bulat, rounded head. Ini butuh 3 ya. Di bawah aja yang jangan dikencengin. Kencenginnya belakangan. Lalu yang depan ini nih, imut-imut. Ada 2, 1, 2.
langsung di tighten atau langsung dikencengin aja yang atas. Langsung dikencengin, langsung dikencengin. Cek lagi. Oke, kayak gini masih goyang-goyang ya, karena belum dikencengin bawahnya. Do not use this composite brace when using graphite chassis brace. Graphite chassis itu berarti yang plastik ya, tapi kan kita pakai yang ini aluminium. Ini kita pasang, ini ada nih. Coba kita cek. Oke, berarti pasangnya di sini nih, pasangnya di situ. Ada baut M3x16 dengan bulk head. Ini dia M3x16 yang sepanjang ini. Itu kita pasangnya dari atas. M3x10 dulu untuk bagian bawahnya, supaya nggak terlalu neken-neken nih kalau yang ininya udah dipasang. Ada 4 posisi yang M3x10. Ikat sampai gearboxnya. Oke, jadi masangnya begini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini jangan dikencengin dulu. Cuman asal buat megangin dulu supaya tadi kita benda ini nggak ketinggalan nih, kita masukin ke sini. Masukin dan kasih dari atas ini M3x16. Panjang ya, 3x16 persis di sebelah yang bagian sini dulu, yang 3x16. Oke, masih bisa 3x16 kanan ya biar balance. Terus yang bawahnya ini kita mulai kencengin, tapi sebatas yang tadi ini, yang tadi nggak boleh kita kencengin itu. Jadi sampai segitu aja, jangan terlalu kenceng banget dulu. Nah, kita masangnya juga mesti nyilang, nanti ngencengin ya, ngencenginnya juga mesti nyilang supaya sasisnya tidak ketarik. Jadi tidak ada sasis flex. Kalau kita langsung kencengin barengan, satu sisi langsung ditarik, dikencengin nanti sasisnya ngeflex. Jadi mesti nyilang gitu. Supaya sasisnya tidak melengkung. Oke. Nah, setelah sudah ini tinggal 2. Ini yang megangin ke arah dalam itu pakai M3x18. Nggak ada nih ya. Ini sering terjadi nih di LC Racing nih. Tulisannya M3x18 tapi bautnya nggak ada ya. Kita pakai baut M3x14 aja. Coba saya ukur dulu. 18 tuh nggak mungkin, karena ini kalau M3x18 nanti dia nembus nih di bagian sininya nih. Jadi ini pakainya M3x14 ya.
Ini jadi gambar bukunya ada yang salah. Tulisannya M3x18. Sebenarnya kalau dipasangin M3x18 ini bolong. Yang bener M3x14 nih. Tuh. Kanan kita bukanya dari baut yang ini nih. Ini sama sini aja. Yang part lain gak usah dibuka. Jadi nanti tinggal keluarinnya ke belakang. Siapa yang salah kalau rakit nggak enak? Padahal saya ngerakit juga belum tentu mobilnya enak. Kembali lagi bersama Dukun Jopteng. Oke, saya periksa lagi baut-bautnya. Make sure semua bautnya sudah terkunci dengan baik dan tidak flex. Oke, mantap sekali. Yang belakang sudah. Sebenarnya di back ini lanjut sampai yang depan, tapi karena nanti video terlalu panjang, kita lanjut di next video. Thank you for watching. Salam RC lovers. Bye bye.